Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya, Hani Mulyani, pengajar geografi di kelas 11 IPS SMA Negeri 1 Cimahi. Menindaklanjuti video selanjutnya, yaitu ini berlaku juga untuk video bulan akhir Maret di dalam kegiatan KBM-nya dan di awal April. Jadi nanti Maret dan April videonya ini akan sama karena di dalamnya sangat detail dan tidak cukup hanya untuk 1 bulan. Nah, jadi ini hanya pokok bahasannya saja. Untuk lebih detailnya yaitu di agenda harian dan sudah dilaporkan di laporan utama pada TRK. Itu yang lebih jelasnya. Selanjutnya adalah materi di bulan Maret April adalah tentang kualitas penduduk. Nah, kualitas penduduk di sini adalah meliputi kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia atau disingkat IPM. Nah, di sini atau misalkan disebut juga Human Development Index ya. Nah, kualitas penduduk di sini meliputi kualitas penduduk menurut tingkat pendidikan, kemudian kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan, kualitas penduduk menurut mata pencarian, kualitas penduduk menurut pendapatan. Kemudian indeks pembangunan manusia dilihat dari konsep pembangunan manusia, komponen indeks pembangunan manusia, metodologi IPM dan perbedaan antara yang lama dan baru, kemudian menghitung indeks komponen IPM dan IPM-nya. Selanjutnya adalah pada pertemuan berikutnya itu adalah bonus demografi. Apa sih? Nah, di sini dampak bonus demografi terhadap pembangunan. Ada dampak positif, ada dampak negatif, kemudian ada upaya pemecahan masalah dampak negatif akibat bonus demografi. Nah, di sini ada pembangunan jangka panjang nasional yang berorientasi penyiapan usia produktif menghadapi dunia kerja, dan pemberian keterampilan kepada sumber daya manusia Indonesia. Nah, ini adalah gambar-gambar yang berhubungan dengan materi. Di sini adalah kualitas berdasarkan kesehatan, bahwa berdasarkan kesehatan mulai dari di dalam kandungan itu sudah diperhatikan banyaknya imunisasi yang diberikan kepada ibu hamil untuk menguatkan janinnya sampai dengan 0 bulan sampai balita. Nah, itu betul-betul diperhatikan tingkat kesehatannya, imunisasi diberikan dengan full agar mendapatkan penduduk yang sehat dan ketika badan sehat kemudian melakukan pembelajaran juga mungkin tidak akan terganggu dengan sakit. Nah, di sini pendidikan merupakan hal yang terpenting untuk meningkatkan kualitas penduduk karena maju mundurnya suatu negara dilihat dari tingkat pendidikannya. Contoh misalkan Jepang itu minimal sekolahnya itu adalah sekolah lanjutan atas. Nah, kalau Indonesia sekarang baru tahap memulai. Kalau dulu adalah wajar sampai dengan SLTP, sekarang bertambah sampai dengan SMA. Ini salah satu berdasarkan mata pencarian karena Indonesia negara agraris, mungkin di sini contohnya adalah sebagai petani. Ini adalah grafik bagaimana perkembangan pendapatan di Indonesia. Nah, itu tentang kualitas penduduk di Indonesia. Nah, mungkin hanya itu saja secara singkat. Lebih detailnya adalah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Ingat bahwa menjadi berkualitas itu mulai dari good, better, best. Baik, terbaik, sangat baik.
Itulah harapan agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain, karena Indonesia dilihat dari tingkatannya masih termasuk kategori negara berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.